Akhir tahun 2023 padahal sudah menerima BLT El Nino, lalu juga sebagai penerima PKH maupun bagi KPM penerima BPNT. Tapi mengapa di awal tahun 2024 ini tidak mendapatkan bantuan beras 10 kilogram yang diberikan dari bulan Januari hingga bulan Juni nanti? Tidak dapat undangan yang berbarcode 6, dan apakah itu artinya untuk yang tidak mendapatkan sembako beras 10 kilogram di awal tahun 2024 ini, artinya PKH atau BPNT-nya terhapus? Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara detail alasan-alasannya, dan jangan lewatkan setiap detik pun penjelasan saya di kesempatan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan pertanyaan banyak sekali ya yang masuk dari KPM, dan juga ini tentunya menjadi pertanyaan yang umum yang saat ini menjadi isu hangat yang terus ya dipertanyakan oleh penerima bantuan sosial. Nah, permasalahannya adalah banyak sekali KPM yang di tahun 2023 ini menerima bantuan sosial, seperti misalkan bantuan sosial El Nino ya, BLT El Nino, lalu juga BPNT-nya hingga tahap terakhir cair ya hingga Desember, lalu juga bantuan PKH tahap yang terakhir juga cair. Dan sebelumnya mereka mendapatkan bantuan CBP atau cadangan beras pemerintah sebesar 10 kilogram. Nah, tapi mengapa di awal tahun 2024 ini namanya tidak ada di undangan alias tidak mendapatkan lagi bantuan beras 10 kilogram tersebut? Nah, apakah artinya bagi KPM yang sebelumnya dapat dan di awal tahun 2024 ini tidak dapat, apakah ini sudah dihapus dari kepesertaan penerima bansos? Lalu bagaimana dampaknya terhadap bantuan PKH maupun bantuan BPNT yang telah diterima? Apakah juga akan zonk di penyaluran di awal tahun 2024 ini? Nah, tentu bagi Anda yang memiliki pertanyaan sama, saya akan jelaskan di sini secara detail dan Anda harus menyimak ya hingga tuntas agar Anda tidak gagal paham tentunya. Oke, perlu Anda ketahui bahwa dalam rangka untuk mempercepat ya penanganan kemiskinan yang ada di Indonesia untuk menurunkan angka kemiskinan, maka di seluruh Republik Indonesia ada sinergitas yang luar biasa dari berbagai kementerian yang ada, baik itu Kementerian Sosial maupun kementerian yang lain. Seperti misalkan kita ambil contoh adanya program Indonesia Pintar PIP ya, yang ini penanggung jawabnya adalah Kementerian Pendidikan. Lalu juga ada KIP Kuliah yang tentunya ini ada tanggung jawabnya dari Dikti ya. Dan juga kita tahu bantuan-bantuan sosial strategis yang lain seperti misalkan prioritas nasional, ada bantuan program keluarga harapan, lalu juga ada program bantuan pangan non tunai atau program sembako, lalu juga ada dari bantuan sosial yang lainnya yang di bawah naungan Kementerian Sosial seperti misalkan ya cadangan beras pemerintah. Lalu ada juga bantuan sosial permakanan, ada atensi yatim piatu, ada rumah sosial terpadu ya, rumah sejahtera terpadu atau RST, lalu juga ada bantuan pena dan yang lain sebagainya. Masih banyak lagi termasuk juga dari kementerian-kementerian yang lain. Contoh Kementerian Koperasi ya dan UMKM, ada bantuan misalkan untuk bantuan UMKM bagi para yang memiliki usaha mikro, kecil maupun menengah. Jadi banyak sekali ya. Jadi sinergitas antar kementerian di Indonesia ini luar biasa untuk membantu masyarakat prasejahtera. Nah, pertanyaannya, eh, untuk data yang digunakan dalam pengentasan kemiskinan ini adalah data satu pintu ya. Yang digunakan memang awalnya adalah data satu pintu berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Di mana DTKS ini adalah berada langsung ya, kontrolnya, naungannya berada langsung dari Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Seperti contohnya misalkan untuk penyaluran BLT El Nino ya sebesar Rp200.000 per bulan. Ini adalah ide dari atau usulan dari Kementerian Keuangan melalui Bu Sri Mulyani. Dan untuk BLT El Nino ini basis data yang diambil atau data awalnya, data asalnya berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, misi pemerintah menggunakan DTKS ini adalah untuk menyederhanakan. Jadi dibentuklah satu pintu yang ini bisa berguna. Jadi ketika ada kementerian, lintas kementerian yang ingin memberikan atensi atau bantuan, maka basis data satu pintu ini bisa menjadi acuan sehingga lebih cepat untuk memandirikan KPM yang ada di DTKS. Nah, DTKS ini sudah diperbaiki terus sistemnya, ya bahkan setiap bulan ada kesempatan untuk memperbarui DTKS langsung dari tingkat bawah. Ya, pihak desa, kelurahan
ini bisa mengajukan usulan baru bagi para penerima manfaat yang tentunya ini layak untuk dibantu, lalu juga bisa mengeluarkan masyarakat atau KPM yang dirasa sudah sejahtera. Jadi langsung bisa dicoret, tidak layakkan melalui daerah masing-masing. Nah, harapannya DTKS ini menjadi efektif dan bisa lebih tepat sasaran tentunya dengan adanya koreksi setiap bulannya. Nah, pertanyaannya, lalu untuk yang tidak cair bantuan beras 10 kg 2024 ini bagaimana konsekuensinya? Apakah itu artinya dihapus dari kepesertaan penerima bantuan sosial? Oke, ini hasil dari pertemuan kami SDM Pendamping Sosial Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur bersama dengan pihak Kementerian Sosial yang langsung bertemu dengan direktorat kami, dan di situ kita dijelaskan secara gamblang oleh Bapak Ian, ya, Bagianta Sembiring, menjelaskan bahwa untuk data penyaluran beras 10 kg ini namanya bukan lagi cadangan beras pemerintah. Jadi saya memang sebelumnya mengetahui informasi ini, tapi saya ingin mencari kevalidan penjelasan langsung, dan itu saya dapatkan kemarin ketika kita bertemu dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan dalam hal ini direktorat yang menangani kami yaitu Jaminan Sosial. Ya, kita langsung dijelaskan secara gamblang. Nah, beras yang Anda terima di tahun 2023 itu adalah namanya cadangan beras pemerintah CBP yang datanya ini diambil atau bersumber dari DTKS. Dan untuk yang saat ini sedang terus dilaksanakan dan diperpanjang hingga 6 bulan ke depan dari bulan Januari hingga bulan Juni, yang surat undangannya ini langsung ya berbarcode 6 kali ya, yang 6 kali ini dicairkan tetap tapi 1 bulan ini namanya adalah cadangan pangan pemerintah ya. Jadi dari CBP berubah namanya menjadi CPP atau cadangan pangan pemerintah. Nah, yang menjadi masalah adalah program untuk cadangan pangan pemerintah atau CPP beras 10 kg ini langsung ya dikoordinir oleh Kementerian Koordinator ya Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau dari Kemenko PMK. Nah, dengan menterinya adalah Bapak Muhadjir Effendi. Nah, Kementerian Bidang Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini memberikan sebuah usulan bantuan dan langsung dieksekusi juga di awal tahun 2024 berupa beras 10 kg. Ini mungkin ya tetap ya mengadopsi pada CBP yang sudah berjalan. Tapi untuk data yang digunakan oleh Kemenko PMK ini adalah data yang bersumber dari data P3KE. Nah, apa itu P3KE? Nah, P3KE itu singkatannya adalah pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi Anda bisa lihat di layar ya, saya tulis di sini. Jadi data yang digunakan bukanlah dari DTKS, bukan dari DTKS. Sekali lagi, data yang digunakan untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah beras 10 kg dari bulan Januari hingga Juni nanti 2024 bukan dari DTKS, yaitu datanya diambil langsung dari P3KE atau pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, bagaimana skema sistem pencarian datanya? Nah, ini yang menguasai adalah kementerian dari PMK sendiri. Jadi kami diberikan mandat, kami diberikan pemberitahuan oleh pihak Kementerian Sosial melalui direktorat kami bahwa SDM PKH pendamping sosial di bawah naungan Kementerian Sosial tidak berhak atau tidak wajib tidak mengikuti ya. Jadi intinya kita tidak cawe-cawe bahasa Jawanya. Jadi kita tidak ada tanggung jawab untuk memantau lalu menyelidiki atau melakukan rekonsiliasi dan lain sebagainya karena ini di luar dari data yang digunakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jelas sekali ya. Jadi sekali lagi data yang digunakan bukan DTKS tapi adalah data dari P3KI. Sehingga wajar sekali ketika terjadi di lapangan banyak sekali penerima PKH, sembako atau BPNT yang sebelumnya menerima BLT El Nino, lalu juga menerima CBP 10 kg sampai akhir tahun 2023, ternyata di awal tahun 2024 ini tidak menerima lagi. Nah, jadi sangat wajar karena data yang digunakan bukan dari data DTKS Kementerian Sosial, ya. Nah, jika misalkan masih ada yang cair, tahun kemarin dapat CBP dan sekarang masuk ke dalam penerima bantuan, berarti itu rezekinya. Bahkan sebagian besar ada nama istrinya yang tidak ada, tapi nama suaminya yang masuk ke dalam data. Termasuk juga KPM dampingan saya baru kemarin malam mengabari bahwa nama suaminya yang masuk.
Jadi tentu akan ada perbedaan dan ini akan mengejutkan karena memang yang sebelumnya kita menggunakan basis satu pintu yaitu DTKS, ternyata untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah ini yang dikoordinatori oleh Kemenko PMK ternyata menggunakan data baru yaitu P3KI, dan cara mencari datanya bagaimana saya kurang menguasai dan teman-teman pendamping sosial di bawah naungan Kementerian Sosial tidak menguasai. Jadi seperti itu. Jadi penjelasan yang panjang ini saya simpulkan bagi Anda yang tidak mendapatkan bantuan beras 10 kg cadangan pangan pemerintah ini, tidak perlu khawatir apakah nantinya PKH atau BPNT Anda zonk. Yang jelas tetap berdoa jika misalkan nama Anda masih ada di dalam DTKS, ya caranya adalah selalu cek ya ke operator DTKS yang ada di desa atau kelurahan. Jika nama Anda masih valid dan masih ada, insya Allah untuk penyaluran sembako maupun PKH dan bantuan sosial yang lainnya, ini insya Allah akan tetap lancar dan Anda akan tetap menerimanya. Jadi untuk CPP dan juga bantuan Kementerian Sosial ini berbeda datanya. Jadi jika ada perbedaan penerima, ada yang masih dapat dan ada yang tidak dapat, ini tergantung rezekinya masing-masing karena menggunakan data yang berbeda. Itu ya, semoga Anda bisa menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang senantiasa mensupport perkembangan channel ini, terutama bagi Anda yang telah subscribe channel Inspirasi Oktara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.